Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan mempelajari dan memahami jenis prosa, yaitu prosa lama dan prosa modern. Sebelumnya kakak ingin bertanya, apa di sini udah ada yang tahu apa itu prosa? Ya, prosa merupakan cerita rekaan yang menggunakan bahasa yang bebas. Bebas di sini artinya tidak terikat oleh banyaknya suku kata, tidak terikat oleh banyaknya baris, atau terikat oleh irama maupun rima seperti dalam puisi. Jadi di dalam karya sastra prosa ada dua unsur yang membangun. Pertama, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Semuanya pasti tahu kan apa saja yang terdapat di dalam unsur intrinsik. Pertama, tema. Yang kedua ada tokoh, ada alur, ada latar, sudut pandang, terus ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Jadi prosa terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada prosa fiksi dan yang kedua ada prosa non fiksi. Prosa fiksi merupakan cerita rekaan atau khayalan yang dimana isinya tidak benar-benar terjadi. Sedangkan prosa non fiksi kebalikan dari prosa fiksi, artinya tidak berdasarkan cerita rekaan atau khayalan, tetapi berdasarkan secara fakta atau faktual. Misalnya biografi seseorang atau esai, artikel. Nah, itu merupakan contoh dari prosa non fiksi. Untuk pertemuan kali ini kita akan memfokuskan materi kita ke prosa fiksi. Jadi prosa fiksi terbagi menjadi dua jenis, ada prosa lama dan prosa modern. Prosa lama merupakan karya sastra yang belum mendapatkan pengaruh dari kebudayaan barat. Jadi mula-mula dari prosa lama ini disampaikan secara lisan, mulut ke mulut, karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui yang namanya tulisan, dan prosa lama ini diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan prosa modern merupakan karya sastra yang sudah mendapatkan pengaruh kebudayaan barat. Kalau di Indonesia kita sudah mendapatkan pengaruh dari kesusastraan Belanda gitu. Ya, lalu apa saja sih ciri-ciri prosa lama dan prosa modern adik-adik? Setidaknya ada 5 ya ciri prosa lama dan 5 prosa modern. 5 ciri dari prosa lama. Yang pertama, prosa lama berbentuk dongeng, berbentuk fantasi, dan berbentuk saga. Lalu prosa lama sudah dipengaruhi oleh sastra Hindu dan Arab. Terus yang ketiga, prosa lama tidak terdapat nama penulis atau disebut dengan anonim. Kemudian perubahannya statis dan lambat. Kemudian istana sentris dan bersifat asli. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari prosa modern? Pertama, secara realistis berbentuk roman, berbentuk novel, berbentuk cerpen, ataupun berbentuk drama. Lalu yang kedua, sudah dipengaruhi oleh sastra barat. Kemudian yang ketiga, ciri ketiga dari prosa modern sudah terdapat nama penulis. Kemudian perubahannya sangat cepat. Dan yang ketiga, mencerminkan kehidupan dari masyarakat. Selanjutnya apa saja sih jenis-jenis prosa lama dan prosa modern? Prosa lama ada novel, ada cerpen, ada esai, ada kritik, artikel. Sedangkan kalau prosa lama ada dongeng, ada hikayat, ada sejarah, dan ada kisah. Jadi dongeng merupakan bentuk karya sastra prosa lama yang menceritakan suatu kejadian atau suatu peristiwa yang tidak nyata atau cuma hayalan. Adik-adik, cerita tradisional juga itu termasuk dongeng loh. Kenapa? Karena cerita tradisional itu kan diceritakan secara lisan, diceritakan secara turun-temurun, dan tersebar di berbagai tempat. Jadi tidak heran jika kalau adik-adik mendengar cerita A di daerah sini seperti ini, lalu ada kemiripan di daerah B seperti ini, ya itu karena cerita tradisional itu bersifat umum dan mudah diterima masyarakat seperti itu. Lalu apa saja sih struktur dari mendongeng? Yang pertama ada 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan, lalu ada isi, dan yang terakhir ada akhir atau penutup. Jadi pendahuluan ini merupakan bagian pembuka dari mendongeng. Misalnya, pada suatu hari hiduplah seorang kancil dan temannya kelinci gitu. Lalu yang kedua ada isi. Isi merupakan bagian penting dalam mendongeng. Kenapa? Karena di dalam isi ini kita mengetahui urutan-urutan atau kejadian-kejadian di dalam mendongeng tersebut. Lalu yang ketiga ada penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari mendongeng tersebut. Jadi yang termasuk dari cerita dongeng ada fabel, ada mitos atau mit, lalu ada legenda. Adik-adik pasti sudah tidak asing kan? Jadi maksud dengan fabel karena dari kecil kayaknya kita udah dikenali sama cerita-cerita fabel, cerita-cerita hewan. Ya benar sekali bahwa
Fabel itu mengisahkan tentang kehidupan hewan yang berperilaku layaknya manusia. Seperti apa? Dia bisa berbicara, dia bisa beraktivitas seperti manusia, lalu dia juga bisa berpikir. Jadi adik-adik, cerita fabel ini bisa juga disebut dengan cerita moral, karena di dalam cerita fabel ini terdapat nilai-nilai moral yang dapat kita ambil gitu. Ada jenis-jenis fabel. Fabel terbagi menjadi dua ya adik-adik. Yang pertama fabel klasik dan yang kedua ada fabel modern. Jadi fabel klasik ini merupakan cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tapi tidak ada yang mengetahui kapan persis kemunculan dari cerita-cerita fabel klasik ini. Dan fabel klasik ini diwariskan secara turun-temurun. Lalu yang kedua ada fabel modern, merupakan cerita dongeng yang kemunculannya baru-baru aja dan sengaja ditulis pengarang untuk mengekspresikan kesusastraannya seperti itu. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari fabel? Yang pertama, fabel bersifat fiksi tentunya. Lalu yang kedua, tokoh utamanya pasti binatang kan yang berperilaku layaknya manusia. Dia bisa berpikir, dia bisa berbicara, lalu dia juga bisa beraktivitas layaknya manusia. Dan yang ketiga, biasanya di awal cerita dongeng fabel ini seperti cerita masa lalu atau cerita pada zaman dahulu. Misalnya pada zaman dahulu atau pada suatu hari atau juga Alkisah, dikisahkan hiduplah seorang, seperti itu. Jadi di dalam teks fabel terdapat 4 struktur ya adik-adik. Yang pertama ada orientasi, lalu yang kedua ada komunikasi, yang ketiga resolusi, dan yang terakhir koda. Orientasi merupakan bagian awal dari teks fabel yang berisi pengenalan tokoh, yaitu nama-nama tokoh atau pengenalan latar, pengenalan waktu. Nah, itu termasuk di dalam orientasi. Lalu yang kedua ada komplikasi. Komplikasi merupakan munculnya permasalahan-permasalahan yang dialami oleh tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut. Lalu yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan pemecahan masalah yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Artinya di dalam tahap resolusi ini merupakan titik penyelesaiannya yang dialami oleh masalah yang dialami oleh tokoh yang di dalam dongeng tersebut. Lalu yang keempat ada koda. Koda merupakan bagian akhir dari mendongeng yang mengandung moral yang terdapat di dalam dongeng tersebut, seperti itu. Kedua, adik-adik ada legenda. Legenda menceritakan atau mengisahkan asal-usul suatu daerah, suatu tempat yang dihubungkan dengan tokoh bersejarah. Jadi tokoh-tokoh sejarah ini memiliki keistimewaan, memiliki keajaiban atau memiliki kesaktian seperti itu. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari legenda? Legenda terbagi 4 jenis ya adik-adik. Yang pertama ada legenda keagamaan, lalu yang kedua ada legenda kegaiban, lalu yang ketiga ada legenda perseorangan, dan yang keempat ada legenda lokal atau legenda daerah setempat. Yang pertama, legenda keagamaan. Legenda yang mengisahkan tentang suatu agama tertentu. Misalnya legenda Wali Sunan atau Wali Songo, itu termasuk dalam legenda keagamaan. Lalu yang kedua, legenda kegaiban, yaitu legenda yang menceritakan kepercayaan pada alam gaib. Misalnya legenda Nyai Roro Kidul, sang penguasa laut itu. Nah, itu termasuk dalam legenda kegaiban. Lalu yang ketiga, legenda perseorangan atau menceritakan tentang suatu tokoh tertentu. Misalnya Luntung Kasarung, Si Pitung. Nah, lalu yang terakhir adalah legenda lokal atau legenda daerah setempat yang menceritakan terjadinya suatu tempat, misalnya cerita tentang Danau Toba atau Tangkuban Perahu. Nah, lalu apa saja sih ciri-ciri dari legenda? Yang pertama, kalau misalnya tadi di fabel tokoh utamanya adalah hewan, sekarang kalau di legenda tokoh utamanya adalah manusia. Lalu yang kedua, cerita-cerita legenda ini masyarakat mempercayai bahwa itu benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga, berpindah-pindah, sifatnya berpindah-pindah. Lalu kalian bisa lihat di sebelah sini. Lalu yang ketiga ada mitos atau mit. Adik-adik pasti sudah tidak asing kan apa itu mitos-mitosnya, atau mungkin adik-adik juga sering kali mendengar mitos-mitos yang ada di daerah kalian. Misalnya
mitos perempuan tidak boleh makan di depan pintu, atau mitos perempuan tidak boleh tidur tengkurap, atau mitos tidak boleh memotong kuku tengah malam, seperti itu semua termasuk dalam mitos-mitos. Pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan mitos itu? Ya, mitos itu merupakan cerita masa lampau yang berisikan penafsiran mengenai alam semesta yang di dalamnya ada makhluk. Jadi masyarakat mempercayai bahwa semua mitos itu benar-benar terjadi, seperti itu. Mitos terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama mitos penciptaan, lalu yang kedua mitos asal-usul. Mitos penciptaan ini mengandung peristiwa terciptanya sesuatu, sedangkan kalau mitos asal-usul yaitu mitos yang berisikan peristiwa yang menciptakan proses terbentuknya sesuatu. Jadi beda ya mitos penciptaan sama mitos asal-usul, dimana kalau penciptaan itu peristiwa terciptanya sesuatu, kalau mitos asal-usul yaitu peristiwa yang menciptakan proses terbentuknya sesuatu, seperti itu. Lalu apa saja sih contoh-contoh dari mitos yang ada di Indonesia? Contoh cerita Jakataruh atau cerita Laweyen, lalu atau cerita juga Dewi Suci. Nah, itu semua termasuk dalam mitos-mitos yang ada di Indonesia, seperti itu. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Jika ada salah kata atau penyampaian materi yang kakak bawakan kalian belum pahami, kakak mohon maaf, dan semoga kita sehat selalu dan jangan lupa